Orang Manado P Radio. Radio Rao. Aduh, mana ini Ikang ini kita udah cari-cari Ikang apa Yo, di dia sebelah sana. cari? Sebelah sana, Kang. Kita udah mau cari itu. Waalaikumsalam Siapa warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Kita IP ini ada mau cari Ikang. Tante Ipe. Ada Ikang Mas Koki. Oh, Hah? nyenda ada ikan Mas Koki di sini, cuma ada ikan Mas Rudi. Oh, Ikan Mas apa? Jono ada? Mas Jono. Ikan Mas Jono. Kalau Ikang Sambilang ada nggak Ada. Tante Ipe. Tante udah cari-cari kunci ini. Kunci apa? Kunci pasar. Kalau mau cari kunci pasar, pasana ada dang tuh Mana? bapak sana dang. Aduh, tuh bapak dengan ganteng Yang sekali mana? dang tuh. Yang mana? Sana dang pakai abu-abu. Yang mana itu? Yang Ini di Sepata Yang IP ini. dang. Yang ini. Ada di Sepata IP. Oh, ada di sini kok tadi kunci. Tapi balik ke soto tofore dapat kusei. Terus mau Aduh, sapa aja dulu. ah. Terus sapa dulu Kang. Terus sampai bapak Dang? siapa ini? Bapak Effendi Manopo. Iya. Apa kabar ini? Baik, sehat. Ya. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sehat-sehat, Jo? Sehat. Nah, ini turang Om Effendi Manopo ini. Koordinator di Pasar Tuminting. Siap. Berarti yang udah pegang kunci. Jadi kalau ngon nih mau cari DP kunci lo share cari Jo ada di sini. Ada di Pak Om Effendi. Kunci hati ada di Kota Mau Bagus tuh. Ada di rumah. Tunggu dulu. Baca cerita ini torang di Pasar Tuminting Kang ini Kang. Iya. Iya. Ada stot orang pedagang yang bertanya. Mana? Ini. Jadi permintaan saya cuma itu. Kalau boleh kita kembali lagi ke pemindahan pasar. Kami mohon dengan hormat. Bapak yang terhormat Bapak Wali Kota Pikil Mentu, tolonglah Pasar Tuminting ini mungkin asep yang ketiga di Manado ya. Beliau boleh kalau boleh datang. Enggak apa-apa, kami enggak minta apa-apa. Cuman permintaan kami cuman itu. Kalau boleh datang kemari, apa yang mereka sampaikan itu kami turuti. Tapi kemauan kami juga harus dipahami tentang pasar ini mau pindahan pasar. Jadi kami salah pedagang-pedagang sini menghimbau kalau TPA, PLP, kalau boleh di pasar Tuminting itu pindah di sana supaya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Pak Koordinator mungkin lebih tahu sebab di sini kalau dari pagi cuma sampai jam 9. Itu pun orang bisa dihitung. Jam 10 ke atas sampai jam setengah 3 sudah begini. Nanti sore. Kalau hari-hari kantor dia rame. Kalau tidak ada kantor begini ya orang-orang sini saja. Apalagi kalau sudah di kubung-kubung sana. BK apalagi di sana. Iya. Dan kalau memang pasar ini tidak dipindahkan. Coba pertegaslah aturan pasar. Tegas-tegas di pasar yang boleh. Enggak boleh, yang boleh, enggak boleh. Nah, jadi supaya bagus, pasarnya harus ditata bagus. Kemudian kalau mau izin apa segala macam itu tegas. Yang satu enggak boleh harus kita tegaskan, yang lain jangan satu boleh satu enggak. Jadi mengiri semua dia dari situlah. Nah, jadi cuman itu Pak Koordinator. Kami juga mengimbau kepada kemarin sudah berapa kali pertemuan seperti ini. Mungkin cuma Bapak Koordinator dari Pasar Tuminting yang hadir. Lain-lain dari itu enggak ada. Ya, cuma bawahannya saja. Itu pun enggak tahu. Yang kami sampaikan bagus-bagus sampai di sana. Enggak tahu, enggak bagus, kah bagus. Yang penting bagus-bagus semua. Yang kami himbau, yang kami permintaan yang lain-lain mungkin dari disampaikan. Makanya sampai sekarang enggak ada apa-apanya sini. Padahal kalau pikir Pasar Tuminting ini Pak, sejak saya menjual sini ya, dari istri saya dengan saya mungkin sudah 8 tahun. Pasar ini sudah begini mulai dari bocor, dari bawah ke atas, pedagang semua yang bikin. Maka dari itu kami tidak minta apa-apa dari
pihak-pihak terkait dan terutama Bapak Wali Kota, kami tidak minta pergantian pasar, enggak. Kalau memang mau di sini ditata bagus, kami siap untuk bikin ini supaya lebih bagus lagi. Supaya lebih bagus lagi. Daripada mau diutang-utang sana, tunggulah memang utang betul itu belum ada. Itu normalnya pasar itu Pak bukan 1-2 bulan. Ya, 1 tahun sampai 5 tahun itu pun kalau sudah ada fasilitas semua, kalau tidak ada selamat tinggal. Sebab ini pasar Tuminting ini asep ketiga, ya, asep ketiga. Jadi bagaimana dengan pedagang lain? Itu pun yang di sini kalau mau bilang pendapatan atau bea distribusi atau bea kebersihan apa segala macam, tidak usah dikit-dikit. Hitung saja 10.000 rata-rata 120 per hari berapa? Per 10 hari berapa? 1 bulan berapa? Apalagi 1 tahun, kan banyak. Hitung 10.000 saja, yang 20, 15 itu 10.000 rata-rata. Kok mau dipindahkan? Kalau mau dipindahkan, selamat sore, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yanto Atup ya. Ya, Pak Kor mungkin bisa langsung direspon. Iya, terima kasih buat Pak Yanto. Pertama-tama salam sehat untuk seluruh pedagang di Pasar Tuminting dan pengunjung. Ya, betul. Tetap pakai masker orang ya, baku jaga supaya tetap sehat. Ya, jadi pertama-tama Pak, di pasar itu ada tingkatan. Ada dari Banwas, direktur, direksi, kabak, kor, dan saya koordinator. Jadi saya menjawab sesuai kapasitas saya. Iya. Yang saya tahu ada batasnya juga Pak. Jadi mengenai tadi apa Pak? Mengenai pemilihan pasar ya. Ya, dan kesiapan pasar. Memang dari awal sudah ada pengeluhan dari pedagang. Yang mana ukuran meja cuma 1 meter kali berapa lah Pak ya. 70 lah. Tapi kami cuma pelaksana Pak. Artinya kami menunggu petunjuk dari pimpinan. Kalau dia pindah kami di sana. Jadi teknis pembangunan atau pembuatan meja-meja itu ada pada dinas terkait. Memang awalnya juga kami heran juga. Meja. Jadi mungkin itu. Jadi jalan yang kurang diaspal dan tinggal beberapa ruangan yang mungkin listrik. Sama kan kalau pindah Pak bilang harus siap. Jadi kesiapan listrik juga harus siap di ruangan peruangan. Dan situ juga akan adakan terminal. Itu kira-kira Pak 2 bulan lalu pernah ada pertemuan dengan 2 kepala dinas membicarakan untuk dan dinas terkait dinas perhubungan untuk persiapan terminal. Jadi orang nih mau jangan jadi sama restorasi. Setelah pindah tidak ada pemasukan. Ya. Iya. Jadi apresiasi untuk pedagang Tuminting. Yang terakhir itu mengenai kehilangan Pak. Saya juga sudah dapat laporan dari beberapa pedagang pada waktu minggu lalu, 2 minggu lalu. Ya bertepatan juga Pak, kehilangan pada waktu subuh mungkin. Subuh. Dan memang juga kami bertanggung jawab Pak, sebab saya koordinator. Tapi namanya pencuri kan Pak, orang lebih jago dari orang. Kita sebilang Pak itu Bapak di depan, orang coba lapor ke polisi. Nanti saya akan bantu juga ke Polsek. Artinya Pak, biar cuma dorang lewat, masuk aturan pe pasar. Itu kan dorang pakai kewajiban. Sebab untuk menangkap pencuri bukan petugas PD pasar. Itu adalah hak polisi. Jadi itu yang saya sudah laporkan juga ke ya mari Bu. Bapak yang ada komplain ke saya. Jadi saya bilang, lapor aja. Beberapa pedagang yang kehilangan, lapor. Dan mungkin kami yang dipanggil penanggung jawab. Jadi saya akan mengusulkan. Dan saya pernah mengusulkan pada satu pedagang, bantu Pak kita. Torang cari solusi, Jo. Torang cari 1 orang yang percayakan untuk jaga pasar. Torang yang bayar. Ya. Mungkin begitu Pak. Jadi
Kalau dia masih lama pindah, Tor akan cari solusi untuk Pengaman. pengaman pasar. Tapi kalau informasi kalau dia pindah, mungkin September nanti saya kabarkan ke pedagang-pedagang melalui pengumuman di Radio Ral. radio. Makasih banyak. Ya. Oke. Orang ini dia kan ada rumah makan. Kalau tanpa sampah ini nyandak dipindahkan, orang juga belum mau pindah. Nama? Pak Asrino. Dan orang belum mau pindah dari saya saya cuma harap tapi anak. Sekarang kan pendapatan saya ini menurun jauh sekali. Kurang anak yang tongkang. Jadi kalau kalau tanpa sampah ini nyandak dipindah, orang juga nyandak mau pindah. Siapa mau makan itu kalau bau sampah begitu? Nah, ini satunya itu Pak. Itu saya ada tunggu-tunggu. Bapak ada Kita jawab aja Pak. Iya. Jadi bertepatan juga tanpa sampah di Sumompo, so di ambang batas. Dalam artian sofol. Iya. Dan memang tanpa sampah akan dipindah Pak ke Kelurahan Wori, ke Desa Wori Ilo-Ilo. Jadi mungkin saya tidak berbicara panjang, saya juga belum tahu, tapi pasti kalau pasar sepindah, sampah sepindah. Dan Pak begini, kalau berbicara pendapatan, seluruh dunia Pak ini memang bergoyang Pak. Masalah corona Pak. Jadi kalau cuma bilang pasar Tuminting, semua jadi mengolos sekarang mengenai pandemik. Orang naik pelan-pelan jo Pak, naik pelan-pelan. Ya toh sebab Tuhan pemberi berkat, orang pelan-pelan jo. Ya toh, jadi kalau memang mengelola semua juga Pak, mengelola pendapatan. Tapi kita akan laporkan semua ini ke direksi di RUT. Mungkin juga orang dengar di RAL ini, komplain dari pedagang, memang betul Pak, sampah harus pindah. Dan aspirasi itu saya siap laporkan ke pimpinan. Iya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Asrino. Oke, kita akan break dulu, Pak Effendi. Ya, sahabat setia, buat Anda juga yang ada di Pasar Tuminting, di Facebook Ral FM. Ya, selamat menikmati. Kita akan break dulu dengan cafe break. Ini coffee break. Ada kabar-kabar apa ini dari sana ini, Dang? Rupa ada pelia sumringah ini. Mungkin tahun baru tuh, Kang. Iya. Mungkin karena Oh, ada bertanya ada. Kasih dulu kesempatan pada orang bertanya. Halo? 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ini rupa kadula pesuara ini, tentu udah pada dengar. Buka. Halo. Halo, oh Om Alo. Halo. Ini dengan Om Saleh di Karame. Oh Om Saleh di Karame. Kuti, aduh bukan main orang di Karame Kuala atau Karame di dalam ini Om Saleh. Boleh mau bertanya? Boleh sekali no. Langsung Jo di sini ada kuat dorang pemegang kunci dengan tur-tur pedagang. Mau bertanya pas apa ini? Oh iya. Pak Kor Kita atau? kalau boleh kita mau bertanya ke koordinator pasar. Oh iya, langsung Jo. Ada? Ada, langsung Jo. Oh iya. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, kita mau tanya begini. Ini dengan Pak Effendi ya? Iya, siap Pak. Oh iya, begini Pak Effendi. Kita cuma mau tanya, ini tentang protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini sudah digaung-gaungkan oleh Pak Wali Kota. Katanya orang harus ikut aturan, harus ikut anjuran, harus patuh pada peraturan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, khususnya di pasar. Nah, yang ingin saya tanyakan, konsistensi dari PD Pasar, khususnya koordinator di Pasar Tuminting.
Karena kita beberapa kali ke pasar Tuminting belanja, itu kita lihat hampir sebagian besar pedagang tidak memakai masker. Saya sendiri kalau ke sana itu pakai masker. Nah itu juga protokol kesehatan yang lain, seperti misalnya tempat cuci tangan tidak ada. Sementara ini kan anjuran, himbauan yang selalu digaung-gaungkan oleh Pak Wali Kota. Jadi ini gimana? Apakah pedagang dan pembeli itu cuma dibiarkan begitu saja, atau ada aturan yang harus diikuti? Kalau saya lihat kemarin waktu saya ke Pasar Tuminting, itu sama sekali tidak ada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pedagang dan pembeli. Jadi maksudnya begini Pak, kalau pemerintah betul-betul ingin menerapkan itu harus dijalankan Pak. Jangan pemerintah cuma asal ngomong doang, NATO gitu ya, no action talk only. Nah jadi kalau misalnya Pak Wali Kota ingin betul-betul menerapkan peraturan, menerapkan perda, itu harus dijalankan. Paling enggak di depan pintu masuk Pasar Tuminting harus ada petugas yang jaga. Kalau orang nggak pakai masker itu nggak bisa masuk. Baru tempat cuci tangan juga harus ada. Ini saya pertanyaan berkaitan dengan protokol kesehatan. Nah kalau misalnya tidak ada petugas di pasar situ yang memadai, ya bisa diturunkan Pol PP. Untuk menjaga tempat-tempat strategis, tempat-tempat berkerumun orang banyak, untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka kita menghilangkan ini COVID-19. Oke. Supaya tidak menjalar kemana-mana. Oke. Nah, saya ingin tanyakan, apakah Pol PP itu cuma khusus untuk bongkar-bongkar lapak, atau kerja mereka itu menjaga amanah perda? Karena setahu saya itu Pol PP tugasnya menjaga perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi saya mohon Pak, kalau boleh mulai kapan lah diterapkanlah itu protokol kesehatan di semua pasar yang ada di Manado. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kor, mungkin boleh langsung jawab ya. Nggak usah aku bisa orang dua. Oke, makasih Pak Saleh. Pak Saleh itu dari Karame. Terima kasih. Ini pertanyaan paling absolut, paling bagus sekali Pak Saleh. Dia. Karena torang Pak, torang pedagang tahu, torang bekerja hampir tiap pagi. Tiap pagi pengumuman. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, jadi sekarang yang jadi pertanyaan, mungkin Pak Saleh masuk, dan ada masker kan Pak? Ada itu apa sekarang yang bilang maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Tapi memang Pak pemahaman itu bukan kurang diterapkan, kurang diserap oleh para pedagang dan pengunjung. Iya, jadi orang pas juga ini ada dialog di pasar, orang pasar tahu, Kor tiap pagi kawal Pak penertib, orang petong yang ada di Pasar Tuminting, cuma torang petong yang ada isi sekarang. Baru masuk sebelah kiri Pak, torang dekat tempat penjualan B2. Torang petong tiap hari torang isi, tiap minggu satu kali isi, satu tong itu dia. Jadi torang juga siap untuk protokol kesehatan dan memang betul Pak, torang kurang personil sini. Di Tuminting 1, 2, 3 ada kurang lebih 6 pintu masuk. Muka belakang Pak. Jadi torang jaga di muka, tumus di belakang. Di belakang juga torang jaga kadang-kadang di muka. Sebab torang sini cuma 9 orang Pak. Penertib ada 4 orang. Jadi kita kasih apresiasi Pak Saleh, pertanyaan memang paling tepat Pak. Dan mungkin semua pedagang dengar. Karena sekarang sudah di new normal. Jadi torang mau berjalan, torang jaga di masing-masing Jo. Jadi sekarang Pak, saya bukan bijaksana Pak, saya bijak sini. Bijak sini? Iya. Terima kasih Pak Saleh. Iya, bijaksana, bijak sini, asal jangan bijak-bijak palinggir. Torang mau kasih kesempatan ini Pak, torang tamang-tamang dari forum pedagang ini. Ada muka dari pedagang Karampasan, ada dari Pasar Bersihati ini.
Oke, langsung Jo, mungkin ada yang mau ceritakan dengan Torang Pekor. Ini Om Darwi selaku Ketua Forum Pedagang Bersatu, silakan Jo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi ya untuk bertatap muka dengan teman-teman sekalian pedagang yang ada di Pasar Tuminting. Minggu yang lalu kami di Pasar Karumbasan juga sama-sama dengan pedagang yang ada di Karumbasan sana. Karena pada intinya mereka semua pedagang yang berjualan di pasar tradisional di seluruh Kota Manado adalah bagian daripada kita Forum Pedagang Bersatu Kota Manado. Untuk itu kami tidak henti-hentinya juga selalu memberitahu kepada pedagang agar kalau menjadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Dan selalu mentaati peraturan yang selalu ditetapkan oleh pemerintah sepanjang peraturan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau tidak sesuai dengan hak-hak asasi yang harus diinginkan oleh pedagang itu sendiri. Kemudian menyangkut kebijakan yang selama ini yang diterapkan oleh pemerintah kota melalui PD Pasar Kota Manado, kami melihat sampai hari ini kebijakan tersebut seolah-olah tidak memihak kepada pedagang. Kemudian kenapa kami sampai katakan begitu? Contoh yang paling kecil yaitu teman-teman yang ada di Pasar Tuminting ini kami dengar tidak lama lagi akan dipindahkan ke pasar yang ada di Buha. Ya, kita melihat bahwa ya kalau memang itu keinginan pemerintah, aturan yang diharuskan oleh pemerintah untuk pedagang harus pindah, harusnya juga pemerintah melihat situasi dan kondisi saat ini terhadap apa yang pedagang rasakan. Apalagi pada beberapa bulan ini kita ditimpa musibah yaitu COVID-19, dan bukan hanya saja di Indonesia, ini dunia Pak. Sehingga itu kita berharap kepada pemerintah kota supaya lebih bijak lagi melihat keadaan dan kondisi hari ini terhadap pelaku-pelaku di sektor informal ini. Mereka kasihan sebagai penunggak daripada ekonomi masyarakat, dan mereka inilah harapan satu-satunya daripada bangsa ini untuk menopang ekonomi negara kita saat ini. Olehnya kita berharap kepada pemerintah kota melalui PD Pasar agar lebih mengkaji lagi untuk memindahkan saudara-saudara kita pedagang yang ada di Pasar Tuminting ini untuk berjualan di pasar yang telah dibangun oleh pemerintah kota, yaitu di Pasar Buha sana. Karena salah satu kendala yang pertama kita lihat bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu belum memadai untuk pedagang dan juga untuk ya para konsumen, para pengunjung yang akan datang ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ini belum saatnya, belum waktunya untuk mereka dipindahkan. Karena di sana melihat dari jumlah penduduk yang ada di sana, berapa banyak sih yang akan datang ke sana untuk datang membeli di tempat yang kelihatan masih agak ya utang-utang ya. Nantinya kan kita cuman seolah-olah mengarahkan pedagang dan mematikan kehidupan para pedagang itu sendiri. Olehnya kita selalu berharap kepada pemerintah kota. Dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, kami sangat berharap bahwa tolong kaji kembali kebijakan yang diterapkan
kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita pedagang yang ada di Pasar Tuminting. Karena ini menyangkut taraf hidup dan kesejahteraan saudara-saudara kita. 102.8 FM Radio Rao, Orang Manado P Radio.